wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu perkenalkan, kita dari perwakilan Universitas Haji Madani, jurusan S1 Keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Widaulia, saya Salsabila, saya Alisa Nakwa, saya Nurabilia Katika Mulia. Ibu di sini saya mohon minta waktunya sebentar ya buat dengerin, menyimak penjelasan kita berempat. Untuk Surah bisa dibaik dulu. Kalau aku mau. Ini yang cocok. Di sini kita bakal menjelaskan tentang senam nifas atau biasanya kan setelah melahirkan ada masa-masa nifas ya, dan ternyata di masa-masa nifas itu ada juga senam-senamnya. Nah di sini kita berempat bakal jelasin apa tujuannya, manfaatnya, terus langkah-langkahnya kayak gimana gerakannya gitu. Untuk yang pertama, apa sih senam nifas itu? Senam ini bagi ibu pasca melahirkan yang bertujuan untuk memulihkan tubuh ibu dan bermanfaat juga untuk memulihkan keadaan ibu baik psikologis maupun fisiologis. Jadi senam ini juga bukan baik untuk secara kayak tubuh juga, tapi psikologis ibu juga bisa baik juga. Kemudian di sini ada tujuan senam nifas. Yang pertama itu membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu. Yang kedua mempercepat proses involusi dan pemulihan fungsi alat kandungan. Yang ketiga memulihkan kekuatan dan kekencangan otot-otot panggul, perut dan perineum. Nah, kemudian di sini ada juga manfaat senam nifasnya. Yang pertama itu membantu penyembuhan rahim perut dan otot panggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut ke bentuk normal. Kemudian yang kedua ada juga mempercepat pemulihan dan relaksasi otot yang berkaitan selama kehamilan dan persalinan. Tiga, membantu mengurangi rasa nyeri pada otot-otot pasca melahirkan. Nah, kemudian di sini ada indikasi senam nifas. Jadi indikasi ini yang dibolehkan gitu untuk senam nifas. Adapun ibu yang dapat melakukan senam nifas adalah ibu yang telah melahirkan secara sehat tanpa ada komplikasi. Jadi tanpa ada keluhan yang lain-lain. Terus kontraindikasi ini yang tidak dianjurkan ya untuk senam nifas. Yang pertama ini sosi yang patah atau cedera. Kemudian ada punggung yang cedera. Kemudian ada ibu yang menderita anemia dan ibu yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru. Kemudian di sini ada waktu-waktu senam nifas. Nah, senam nifas itu nggak dilakuin setelah ibu langsung melahirkan gitu. Itu enggak. Biasanya itu dianjurkan itu 24 jam setelah melahirkan. Tapi dilihat dulu keadaannya ibunya ini udah baik-baik aja atau belum. Di sini kan ada yang pertama nih, latihan ini dilakukan bila ibu sudah sembuh total dan tidak ada komplikasi atau penyakit nifas nih kayak tekanan darah tinggi, kejang, terus ada kejang demam juga. Kemudian untuk ibu yang persalinannya normal itu dilakukan pada hari pertama dengan syarat yang sudah merasa kuat dan sudah bisa melakukannya. Kemudian ada juga untuk ibu yang proses persalinannya melalui proses operasi atau sesar, itu tidak dapat langsung dilakukan. Sama kayak halnya persalinan normal, dia harus nunggu jahitan si ibunya ini kering dulu. Kemudian ada ibu harus menunggu sampai cukup kuat dan tidak lagi sakit ketika bergerak. Nah, tanyakan pada dokter kapanpun bisa memulai senam nifasnya. Jadi sebelum melakukan senam nifas harus konsultasi dulu ke dokter apakah sudah bisa melakukan senam nifas ini atau belum gitu. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Ini ada gambarnya dari leaflet yang ibu-ibu. Jadi kita mau sedikit mencontohkan nih gerakannya kayak apa, karena kan kalau digambar nih kadang suka kayak gimana sih gitu. Apa kalau misalkan kita nyontohin dari gambar ini udah bener belum sih? Jadi kita mau sedikit tahu nih gambaran kecilnya gimana langkah-langkah dari senam nifasnya.
Sebenarnya ini harusnya ada alas buat matrasnya, cuma ini karena nggak ada, jadi langsung di sini aja. Karpet. Sama ada bantal-bantal. Belakang nanti disuntik di sini. Disuntik kok. Iya, anak-anak di belakang nanti disuntik. Yang di depan disuntiknya duluan. Itu tuh cuma perlu matras sama bantal. Yang kan ada dua dong. Dua. Halo. Teteh. Yang pertama itu ada berbaring dengan lutut ditekuk. Letakkan tangan di atas perut di bawah area iga-iga. Tarik napas dalam dan melalui hidung kemudian dihembuskan. Kencangkan dinding abdomen untuk membantu mengosongkan paru-paru. Berbaring terlentang, lengan diataskan di atas kepala, telapak tangan terbuka, kendurkan lengan kiri sedikit dan regangkan lengan kanan. Pada waktu yang bersamaan, rilekskan kaki kiri dan regangkan kaki kanan Tangan kiri, kanan. sehingga ada renggangan penuh pada seluruh bagian kanan tubuh. Kontraksi vagina, berbaring terlentang, kedua kaki sedikit direnggangkan, tarik atas panggul, tahan selama 3 detik dan kemudian rileks. Kayak tadi yang pertama, tadi angkanya jangan 3 detik. Yang keempat, memiringkan panggul, berbaring, lutut ditekuk, kontraksi dan kencangkan otot perut sampai tulang punggung mendatar dan kencang otot-otot bokong tahan 3 detik kemudian rileks. Berbaring terlentang, lutut ditekuk, lengan dijalurkan ke atas lutut, angkat kepala dan bahu kira-kira 45 derajat, tahan 3 detik, rileks dengan perlahan. Yang kelima, posisi yang sama seperti di atas. Tepatkan lengan lurus di bagian luar lutut kiri. Yang keenam, tidur terlentang. Kedua tangan di bawah kepala. Uangnya berapa? Dan kedua kaki diluruskan. Angkat kedua kaki sehingga pikul dan lutut mendekati badan semaksimal mungkin. Dan yang ketujuh, tidur telentang dengan kaki terangkat ke atas. Ini itu bisa diganjel pakai bantal kali ya, misalnya pas langkah-langkah Itu pergantian posisinya berapa menit? sekuatnya isu aja. Oh, nggak bisa nanti sampai kapan? Kuatnya. Gerakan ujung kaki secara teratur seperti lingkaran dari luar ke dalam
dan dari dalam keluar. Lakukan gerakan ini selama setengah menit. Yang kesembilan, lakukan gerakan telapak kaki kiri dan kanan ke atas dan ke bawah seperti gerakan menggergaji. Lakukan selama setengah menit. Yang ke-10, tidur terlentang, kedua tangan bebas bergerak. Lakukan gerakan di mana lutut mendekati badan, bergantian kanan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sedangkan tangan memegang ujung kaki. Ini amat. Itu nggak apa-apa. Kalau abis ngaji di sini Seperti saat kiranya sakit gitu nggak apa-apa. Berbaring terlentang, kaki terangkat ke atas, kedua tangan di bawah kepala. Jepitlah bantal di antara kedua kaki dan tangan. Tekanlah sekuatnya. Yang terakhir, tidur terlentang, kaki terangkat ke atas, kedua lengan di samping badan. Disilangkan kakinya. Pada saat yang sama, tegangkan kaki dan kendorkan lagi perlahan dalam gerakan selama 4 detik. Jadi gerakan ini tuh nggak, jadi misalkan nih ibu-ibu pasca melahirkan nih hari pertama itu sudah boleh dianjurkan untuk senam nifas misalnya nih. Nah itu tuh nggak langsung semua gerakannya ini dilakuin, tapi ada beberapa kayak mungkin step 1, 2, 3 dulu yang semungkinnya ibu tuh bisa ngelakuinnya gitu. Jadi nggak langsung semuanya kayak tadi kan harus dinaikin gitu kan. Nah, borongan, kalau jahitan nih iya, nah jebol jahitan. makanya sebelumnya itu diwajibkan untuk konsul dulu ke dokter kandungannya apakah boleh melakukan senam nifas atau tidak. Baik ibu, tadi kan udah dijelasin juga ya cara-caranya juga langkah-langkahnya. Di sini ada yang mau bertanya. Senam nifas sama kan sama senam kegel. Vagina juga sama kan? Beda. Kalau itu mungkin difokuskan untuk otot-otot ya kali ya. Kalau karena ini buat kan tadi manfaatnya di sini ada nih Untuk rahim ya. biar apa sih perineumnya tuh udah kesembuhnya gitu. Soalnya dulu sering senam kegel aja ngikutin di YouTube. Baru tahu senam nifas. Iya, emang jarang banget senam nifas tuh jarang banget ada yang tahu karena emang jarang apa sih mungkin ada beberapa dokter kandungan juga nggak ngomongin ini juga. Ada lagi yang mau bertanya? Baik kan tadi kita udah jelasin ya ibu dari tadi apa itu senamnya, manfaatnya, tujuannya. Ada yang bisa jelasin nggak? Dikit aja juga nggak apa-apa. Kayak tadi sebelumnya ya, itu tadi untuk apa tujuannya gitu. Nggak harus semuanya setahunnya. Kalau senam nifas itu apa sih? Yang kemarin ibu udah tahu kan nih senam nifas itu apa? Bisa nggak ngasih tahu kita senam nifas itu apa? Itu dilakukan untuk membolehkan badan sama ini kita apa sih? Ya, ada yang mau jelasin lagi? Ini suhu nih. Kamu lah, Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk menyimak penjelasan kita tentang senam nifas. Jadi kan ibu-ibu mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Mungkin yang belum tahu jadi tahu kan. Caranya langkah-langkahnya bisa praktekin juga di rumah.
Makasih ya Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.